Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Siti Anadhiroh, mengajar di MTS Negeri 6 Nganjuk di kelas 7 semester 1 mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang taharah dengan submateri alat-alat bersuci. Sebelum kita menyimak video pembelajaran, kita berdoa lebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Dalam pembahasan taharah mencakup pengertian taharah, macam-macam bersuci, dasar hukum, alat-alat bersuci, macam-macam air. Pengertian taharah secara bahasa, kata taharah merupakan bentuk masdar dari kata tahura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, taharah adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi taharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, hasud. Dasar hukum bersuci. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Alat-alat bersuci ada tiga, yaitu air, debu, dan batu. Yang pertama, air. Air itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Istilah fikih menyebutnya tohir mutahhirun. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan. Yang termasuk air suci dan menyucikan atau air mutlak adalah air hujan, air es, dan air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Dalil yang menyatakan air hujan, air es, dan air embun terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Yang artinya, Allah menurunkan air atau hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Quran surat Al-Anfal ayat 11. Yang nomor dua, air suci dan tidak menyucikan atau tohir ghairu mutahhirun merupakan air yang zatnya suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, dan sebagainya. Kemudian air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa, itu jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Ini dikatakan air tohir ghairu mutahhirun.
Selanjutnya adalah air mutanajjis, air yang terkena najis. Air musyammas, air yang menjadi panas seperti besi. Alat bersuci yang nomor 2 yaitu debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Alat yang nomor 3 yaitu batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlah batu sedikitnya adalah 3 batu. Selain itu, tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkannya. Jadi, dalam keadaan najisnya masih basah, baru dibersihkan dengan menggunakan batu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi kalian. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali dengan video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.